Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merakit PCB JWS Electronmat JWS P10 Node MCU board 22 2020. Untuk komponen dasarnya itu Node MCU. Yang ini saya pakai versi CH340G atau biasa Lolin, kemudian modul RTC, kemudian DF player, dan jangan lupa memori. Saya pakai Vigen 16 GB. Kemudian relay ada dua pilihan, yang ini dan ini yang optocoupler ya kalau nggak salah, jadi relatif lebih aman. Dan kemudian yang ini yang biasa, yang relay yang umum ada di pasar bentuknya ya. Kemudian pin header dan tombol buzzer 5 volt. Kemudian ini resistor BC 547. Kemudian ini resistor nempel, resistor 256 ohm dan 10 10K, maaf 10K. Kemudian ini low ESR kapasitor 1000 UF 10 volt, dan ini 2 pin untuk power ya. Untuk pin headernya kurang lebih ini dibutuhkan 2 ya, 2 female. Jadi saya potong-potong jadi seperti ini. Kemudian untuk male headernya, cowoknya, ini perlu 1 sih sebenarnya, tapi saya pakai warna-warni biar lebih gampang diingat dan lebih manis juga tampilannya ya. Sekarang kita mulai. Yang paling enak sih pengalaman saya saat merakit ini, pertama saya pasang dulu semua pin headernya, pasangin. Kemudian ini untuk node MCU, kemudian ini untuk P10 nya, soket kabel data untuk P10 hub 12. Kemudian volt ini untuk, ini yang sering kelewat ya, rekan-rekan yang udah beli PCB kebanyakan nanya ini RTC nya kenapa nggak nyala gitu. Nah ini pin power ini untuk 3,3 volt dan 5 volt, jadi nanti bisa pakai jumper seperti ini, lebih praktis. Jadi untuk merubah switch ke 5 volt, kalau 5 volt itu pasangnya di sini antara 5 volt dan tengah, kalau 3 volt dan tengah itu, atau bisa juga langsung di short ya kalau udah fix gitu. Kemudian ini untuk extended relay. Nah ini power ini nanti akan mensuplai power ke RTC. Saya pasang dulu RTC nya, pin RTC dan pin extended yang ini, yang untuk relay. Ini fungsinya untuk relay, jadi nanti relay itu masuknya di D4 dan VCC GND. Sorry, goyang D4 VCC dan GND. Saya rekomendasi sih pakai relay model seperti ini ya. Nah ini kan VCC in GND, jadi nanti VCC ke VCC, GND ke GND, dan in itu ke D4 ya. Kemudian DF player
soket untuk DF player. Saya pasang yang putihnya dulu. Untuk DF player satu, ini untuk pin out DF player. Jadi pin out ini VCC, GND busy, SP1, SP2, DL, DR, GND, input output, USB. Jadi ini sebenarnya extended dari ini pin DF. Ini kan di sini nggak ada keterangannya ya. Jadi ini extended dari pin DF, dia akan masuk ke sini semua. Dari pin DF ini masuk ke sini. Kemudian female-nya, female 1, kemudian female 2. Ya, nah setelah terpasang gini semua pin headernya, saya biasanya pakai ini tatakan kardus ini. Tatakan kardus ini jadi saya pegang seperti ini, kemudian tahan gini, terus dibalik gitu ya. Kemudian saya solder dulu satu-satu, setiap titiknya, setiap pin-pinnya ini, jadi nanti lebih mudah. Jadi nanti kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Nah ini jadi solder dulu satu-satu setiap titik-titiknya, dan setelah nempel ini kan nanti, ini kan masih ada yang kayak ngangkat gitu ya, kayak ini ngangkat, terus ada yang miring segala macam, jadi lebih enak di benerinnya. Jadi nanti pas di itu solder sambil panasin, sambil dilurus-lurusin gitu, jadi nanti kurang lebih yang udah jadi itu hasilnya yang udah rapi seperti ini. Yang udah lurus ini masih satu solderannya, dan tapi udah lurus semua posisi-posisinya. Jangan lupa nih ditempelin sampai tempel dasar ya semua pin-pinnya, biar kokoh gitu, biar kuat ya. Kemudian setelah rapi semua baru di solder semua, jadinya seperti ini. Di sini saya defaultnya pakai 3 volt ya untuk RTC dan power output. Setelah disolder semua rapi, baru mulai tempelin komponen-komponen pendukungnya. Kayak ini saya power jack audio ini untuk on off buzzer ya ini. Jadi ini untuk on off buzzer. Jadi kalau kita pakai DF ini di off, kalau pakai buzzer ini di on. Saya pasang. Agak bengkok, agak repot juga ngelurusinnya. Nanti intinya ini semua ditempel-tempelin komponennya. Kemudian nah hasilnya setelah ditempel itu kurang lebih seperti ini. Power, resistor 10k, ini on off untuk buzzer, resistor 10k, kemudian resistor 56 ohm. Kemudian ini untuk pin ke-10, ini untuk kapasitor, ini power, kemudian ini untuk transistor, ini buzzer. Jadi setelah di solder, ditempel solder, kemudian dipotong semua, dirapihin jadi seperti ini. Nah untuk kalau udah jadi seperti ini, kita tinggal pasang
Kayak ini node MCU-nya pasang di sini. Kemudian DF player pasangnya untuk yang untuk masukin memorinya menghadap keluar ya, menghadap keluar sini. Nah ini kadang suka nggak terlalu masuk, jadi agak di rapat-rapetin dulu. Sama model node MC nya juga rapat-rapetin dikit sampai pas masuk ya. Udah masuk. Dan jangan lupa ini memori ini sebelum dipasang di sini harus di copy filenya dulu ya. Untuk copy filenya ada di sudah ada di catatan, atau nanti saya buat secara khusus untuk video ya. Ini sudah. Kemudian tombol power dan RTC. Oh ini default baterai, kadang baterai bawaan biasanya saya langsung ganti pakai ini Panasonic CR2032. Ini saya pasang, jangan lupa jangan sampai terbalik. Ini VCC, GND ada di sini, disamakan GND VCC seperti ini ya. Kemudian kalau untuk tambahan ini relay. Nah untuk relay yang opticoupler ini nanti pin power yang dekat RTC itu dipindah ke 5 volt. Jadi ini dipindah ke 5 volt kalau yang pakai ini optocoupler. Kalau pakai yang umum, yang biasa relay yang banyak di pasar itu seperti ini bentuknya, itu pakai 3,3 volt. VCC nya bisa pakai yang di sini atau dari sini, VCC GND dan D4, pin D4. Di sini ada A0 dan D4 yang pin D4. Ya, kemudian setelah semua dipasang, ini kadang suka kendor ya. Jadi dipakein lem juga nggak apa-apa, double tip, tambahin dikit. Ya kurang lebih seperti itu untuk perakitan PCB-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.